Yo, teman-teman, kita udah sampai di apa ya ini? Benteng Citadel. Yo, jadi ini kita lagi ada di komplek Masjid Zuma. Seru tempatnya sih. Apaan udah sampai seru-seru. Makan ini pakai diplok gimana sih Randy? Ini minyak. Yang buang matahari. Minyak goreng. Kenapa? Iya, minyak goreng. Nggak ada maksudnya nggak ada rasanya ya. Sarapan mie. Selamat pagi. Kita sarapan roll con dulu untuk memulai hari kedua. Supaya ada tenaga orang Rusianya. Mas Irfan memasak. Udah dibuka Pak? Gimana rasanya Pak? Asin. Asin banget. Kita nggak makan. Kurang air berarti Mas? Tambahin air. Kejunya. Oh kejunya, ya tambahin air. Keju pakai ikan asin. Ya asin banget ya, harus dicampur. Ya nggak bisa dimakan gaduh gitu. Itu ini kayaknya Mas. Tambahan buat minum kan biasanya ikan asin. Nah, di sini susah kayaknya ikan asin. Jadi pakai gitu. Aduh, muncrat lagi. Nyari mojito aja bingung cari yang nggak alkohol. Oke, kita sarapan dulu. Nanti kita video lagi kalau udah mandi. Yo, teman-teman, kita udah sampai di apa ya ini? Benteng Citadel. Ini kita masih di halaman depannya. Jadi kayak di belakang itu ada benteng-benteng. Terus di bawahnya itu kalau ke bawah itu laut, ujung jauh itu laut, terus tengah-tengahnya itu kota yang tadi kita tinggal untuk nginep beberapa saat tadi. Nanti kita coba masuk ke dalamnya, aku nggak tahu bayar atau enggak, tapi nanti kita coba masuk. Terus mau coba lihat di bentengnya itu kayak gimana. Mirip-mirip kayak tembok Cina kah? Atau kayak ya benteng biasa? Nanti kita coba lihat. Oke, kita mau masuk. Kita mau masuk mana, Pak? Mas. Ke dalam bentengnya. Masuk ke dalam benteng. Kita mau masuk ke dalam benteng Citadel, jadi nggak bisa ngomong R. Lady. Nah itu Citadel. Kita coba masuk ke dalam. Nggak tahu nih bayar atau nggak, tapi kita coba masuk dulu aja. A few moments later. Ini tiketnya. Harga tiket masuknya 300 untuk orang asing, untuk anak kecil 100, untuk orang Rusia 200 tiket masuknya. Oh, ini ada kayak lempar koin gitu. Di dalamnya kalau kita lihat tuh banyak koin. Kalau dikumpulin bisa buat troika ini. Aduh bapak. Oke, kita udah di apa ya? Kalau lantai mungkin ini di lantai 2. Jadi kan tadi kita masuk lantai 1. Nah, itu udah di lantai 2, lebih di atas sedikit dari tempat yang awal kita datang tadi. Tempat yang awal datang kita tadi itu di sini. Nah, tempat yang awal tadi datang tuh di situ. Sekarang kita lebih tinggi sedikit daripada yang tadi.
Sebenarnya ini kalau misalkan nggak ada kabut, itu ke sana tuh pantai teman-teman. Pantai, laut, nanti mungkin sorean kita akan ke sana. Tapi karena kabut, jadi nggak kelihatan. Oke, kita naik ke tahap selanjutnya. Kayak ini tuh tembok-tembok gitu yang lebih tinggi lagi. Jadi kita mau coba naik lagi ke, harusnya sih ini yang paling tinggi, lantai 3. Kita nggak tahu, nanti kita lihat di atas ada kayak apa. Ini panas banget, di atas ternyata nggak ada apa-apa. Kosong. Ya tukang ketoprak ternyata nggak ada. Nggak ada tukang ketoprak ya mas? Nggak ada tukang ketoprak. Nggak ada es doger. Wah bener nih minum mojito yang kemarin enak. Bah, emang. Jadi kosong di atas, kayak halaman aja. Nggak ada apapun, ada kayak kantin sih sebenarnya. Cuma panas, jadi kita ngadem sebentar. Terus nanti kita coba keliling lagi. Terus mungkin cari tempat makan siang atau toilet gitulah. Oke. Let's go. Panas tapi, let's go. Oke, kita ada di sisi seberang yang tadi. Kalau misalkan tadi kan sebelah barat, di sebelah barat katanya. Ini sebelah barat. Tadi kan kita sebelah timur, sebelah sana ujung. Sekarang kita di sebelah barat. Nah di belakangnya tuh yang nggak ada sih, sama aja. Kalau tadi pemandangannya ke kota, ke pantai. Kalau ini kayak ada beberapa rumah warga. Mungkin desa kalian ini kayak gini. Nah kayak gini. Jupiter terus ganti lagi jadi gereja Kristen kan. Beberapa desa Nggak diubah ada bentuknya. sama Tapi kayak rumah. ada beberapa kuburan juga di bawahnya sama perbukitan. Tapi ini panas banget guys, beneran. Lagi ada di komplek Masjid Zuma jadi setelah tadi habis makan kita ke stasiun nanya-nanya masalah tiket, terus ini kita ada di sekitar Masjid Zuma. Ternyata lokasinya itu ternyata dekat sama rumah atau tempat penyewaan apartemen kita tadi. Ini aku kasih lihat lingkungannya tuh kayak gimana. Ini pintu masuknya. Imam Hussein, di atasnya ditulis Gaspadin Muchenikov. Nah, jadi bentuknya tuh kayak kotak gitu, kayak ya satu kotak gitu, satu lingkaran, satu kompleks. Ini kesini. Nanti masuk lagi ke sana ke pintu belakang tadi. Jadi kayak satu kompleks gitu. Ini pintu masuk masjidnya sebenarnya. Tapi di dalamnya itu lagi remon. Mungkin bisa masuk sih, tapi ya masih renovasi. Ini kita coba masuk ke dalam. A few moments later. Kita udah selesai lihat-lihat di daerah sini. Kita mau balik dulu ke rumah sebelum nanti sorean kita ke pantai. Oke, kita udah selesai lihat-lihat masjidnya. Terus kayak pas mau jalan pulang tuh ada jalan turunan. Terus belakangnya tuh kelihatan kota.
sama pantai. Jadi kayak tadi kita ambil beberapa foto di sini, didukung ada cahaya matahari. Wah, udahlah cahaya ilahi. Jadi makin aja lama foto-foto di sini. Kita sekarang mau balik dulu ke rumah, baru nanti kita ke pantai. Oke, jadi ini kita lagi di taksi mau ke daerah pantai, tapi namanya tuh Lun. Sebenarnya kenapa kita ke situ karena di sekitar situ tuh ada kayak pesawat gitu, pesawat gede. Jenisnya aku nggak tahu, nanti kita coba tanya apa jenisnya mas? Apa jenis pesawatnya? Lion Air. Lion Air. Citylink Lion Air. Tapi bentuknya tuh kayak pesawat di PUBG Mobile kalau teman-teman main, anjay. Jadi kayak pesawat besar yang bawa banyak orang gitu lah. Nanti kita lihat kayak gimana jenis pesawat. Lirik. Oke, nanti kita cek. See you guys. See you guys. Slepeo. Halo. Oke, Ya. kita udah sampai ya mas. Di mana mas? Seru tempatnya sih. Apaan udah sampai seru. Kita udah sampai di tempatnya di pantai Lun. Jadi di depan itu ada kayak pesawat tua gitu, Starry sama Marriott. Kayak yang tadi aku bilang bentuknya sih kayak pesawat besar yang ngangkut banyak orang. Coba kita tanya ke ahli sejarah. Ini namanya pantai apa mas? Ini namanya Parangtritis. Oh, Parangtritis. Pesawat apa mas namanya mas? Pesawatnya ini kalau nggak salah jenisnya CM235. CM235, oke. Buatan PTDI. PTDI, ya sip. Jadi kita lihat nanti aja pesawatnya kayak gimana ya. Oke. Yo teman-teman, aku udah sampai nih di Ekranoplan. Di belakang aku, ini pesawatnya. Ini pesawatnya dipakai atau dibangun atau masih digunakan dari tahun 1987 sampai 1990. Nah setelah itu tuh udah nggak dipakai lagi. Tinggi pesawatnya itu sekitar 20 meter, panjang pesawatnya sekitar 73 meter, dan lebar sayapnya itu sampai 44 meter. Ini tinggi banget sih, gede banget. Nanti kita coba lihat lebih dekat. Ini sebelah kanan ada 4 baling-baling, sebelah kiri ada 4 baling-baling untuk pendorongnya. Lebar sayapnya sangat lebar. Oke, ini aku dari sisi sebelah kanan pesawat. Kalau dari take video yang pertama, ini sampai belakang ujungnya itu gede banget. Nah, terus tadi kita sempat touch gitu, sempat pegang-pegang. Si pesawatnya itu bahannya baja. Bukan baja ringan yang buat rumah ya. Pokoknya baja lah. Nih, kita coba dengerin suaranya. Jadi dari atas sampai belakang tuh semuanya baja. Nanti kita coba lihat dari belakang ada masuknya nggak ke dalam. Kalau ada, nanti kita coba lihat bagian dalamnya.
Oke, aku udah di bagian belakang pesawatnya. Ternyata pesawatnya tuh nggak bisa dibuka dari belakang. Bukan kayak yang di PUBG yang ada turunan buat orang loncat gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di pesawatnya, nah ini kayak ada semacam apa ya? Semacam sirip kanan kirinya, dan di atasnya itu ada cermin. Kayak nggak tahu buat observasi atau buat apa. Nah, pesawat ini juga menurut informasi yang aku dapat, ini lihat dari bawahnya, itu dibuat kayak perahu supaya bisa pas mendarat itu di air. Jadi kayak bukan pesawat terbang kayak umumnya yang terbang mengelilingi angkasa raya. Ini lebih ke apa ya? Semi pesawat kali. Jadi terbangnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi nanti bisa mendaratnya itu di air. Gitu. Kalau misalkan ada yang tahu lebih jelasnya mungkin bisa di komen di bawah. Tapi ini besar banget sih, sumpah besar banget. A few moments later. Teman-teman, FYI, jadi laut atau pantai ini, laut di dekat Lun ini atau sekitaran Dagestan ini, itu lautnya Laut Kaspian. Jadi kayak Laut Kaspian tuh laut yang terisolasi dari laut-laut lain. Jadi kayak nggak nyambung ke laut-laut lain itu. Kalau misalkan di One Piece kayak ini, kayak Is Blue. bukan yang sekarang lagi di animenya tuh apa? Ya kayak Onigashima. Jadi lautnya tuh nggak nyambung, nggak tahu nih Onigashima nyambung atau nggak, tapi ini tuh lautnya nggak nyambung ke laut-laut yang lain. Nanti aku kasih snapshot atau foto gambarnya gitu nantilah di salah satu bagian layar. Jadi nanti kita mau coba nih. Ini laut, aku tahu ini laut, tapi kan Kaspian, keisolasi sama laut yang lain. Kita mau coba airnya asin atau enggak. Bukan aku sih yang coba, orang yang lain yang coba. Oke. Kita coba ya. Nah, jadi Laut Kaspian ini, kayak yang tadi aku info, itu tuh dia terisolasi dari laut yang lain. Jadi kayak ada satu lingkaran, kayak danau mungkin, tapi ini scale-nya lebih besar dan airnya harusnya air asin. Jadi harusnya kita coba juga nanti harusnya asin. Nanti kita cobain sama Mas Irfan. Sama Mas Irfan dicobain, sama Mas Danto dicobain. Sama Mas Andri dicobain. Tawar, Pak. Gimana? Ya enggak. Oh, jadi testimoni ini. Jadi airnya setelah diicip-icip, Jadi berdasarkan testimoni dari Mas Irfan, Mas Danto, dan Mas Andri, air Laut Kaspian itu tuh katanya nggak terlalu asin air yang laut yang lain. Mari kita coba sendiri ya. Mari air come to papa. Come to papa. Iya. Kalau teman-teman pernah nyobain air laut di laut manapun, kalau kita celup jari sedikit aja kan kayak asin. Nah ini tuh nggak seasin itu, ada rasa asinnya tapi nggak asin banget. Coba lagi. Mas Danto mau coba lagi. iya. Apa? Kurang ya? Kurang garam ya? Kurang garam. Kurang garam. Gimana? Kurang ya? Kurang garam. Jadi air lautnya nggak seasin air laut umumnya. Cuma kita nggak tahu ya. Ini kan kita cuma dolop doang, cuma nyolek doang kan. Tapi sejauh yang kita rasain sih kurang begitu asin. Oke, kita mau chill sejenak di sini sebelum nanti kita balik lagi ke Durban.
Jadi menurut obrolan bersama mas-mas ini ada sedikit perbedaan pendapat. Caspian Sea itu beneran sea atau danau? Tapi iya sih, ya antara sea atau danau sih. karena kalau misalkan dibilang laut, kayak yang tadi aku bilang kan, Caspian Sea ini terisolasi gitu dari laut yang lain. Terus kalau misalkan dibilang laut, nggak asin airnya ya. Tadi ada sedikit asinnya ya. Bisa jadi itu dari kencing anak-anak yang mandi tadi kan. Tapi intinya itu nggak seasin laut yang lain. Jadi menurut kalian Caspian Sea ini Caspian atau Sea enggak? Caspian Sea ini laut atau danau? Komen di bawah. Oke, kita udah cukup main-main di Lun, di Caspian Sea. Tadi ngeliat pesawatnya. Ini kita mau balik ke Durban, mau ke restoran, mau makan malam di restoran Zamok. Jadi kayak di atas bukit gitu, nanti view-nya City Lake. Nanti kita lihat ya. A few moments later. Oke, kita udah sampai di restorannya. Nama restorannya Zamok. Jadi kita mau makan malam di sini sebelum besok kita balik. Bukan balik sih, besok kita pindah kota ke Makhatchkala. Nah, dari atas, dari Zamok, itu pemandangan kota Durban terlihat sangat indah. Kayak di Punclut lah, kalau di Bandung kayak di Punclut. Oke, jadi kita udah selesai makan. Kita mau jalan balik ke apartemen. Tapi kayak vibes-nya tuh kayak Pantura loh. Ini cowok-cowok yang biasa nawar-nawarin orang-orang yang jalan. Kok nawarin sih? Villa. Nah, vibes-nya tuh vibes kayak di Pantura, di jalan-jalan luar kota, antar kota gitu loh, yang sunyi senyap. Nah, di depan ada terowongan zaman Uni Soviet. Nanti kita coba lihat, bisa jalan kaki lewat situ atau tidak. Tidak bisa deh. Jadi ini terowongannya, di atasnya tuh ada tulisan SSSR 50 liet. Jadi 50 tahunnya Uni Soviet. Oke, kita udah di rumah lagi. Udah selesai perjalanan hari kedua. Jadi kita mau bersih-bersih, istirahat. Sampai jumpa di hari ketiga. Kita nggak tahu mau kemana, tapi stay tune. Paka-paka.